Oke, manual deh. Tes. Oke. Ya, tes suara 1, 2, 3. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Iya. Ya, suaranya udah jelas belum ya? Tes suara dulu ya. Ya, teman-teman, sebelumnya terima kasih sudah ikutan nonton lagi Instagram live-nya Cerita Katami. Hari ini harusnya jam 12.30, tapi agak mundur ya, biasa kendala teknis. Jadi, make sure semuanya aman baru bisa live lagi. Nah, teman-teman, hari ini Katami akan kehadiran tamu. Kita akan invite salah satu relawan yang ada di gudang darurat PMI Markas Pusat. Jadi kita akan invite Kak Eki dari KSR PMI Kota Bandung ya. Nah, saya Aci dari Cerita Katami akan temenin kalian selama 1 jam ke depan. Ya, kita tungguin terhubung ya. Nah iya, teman-teman, seperti yang sudah diinfo di feed Instagram, jadi markas PMI Pusat pada saat pandemi COVID ini mendirikan posko pusat penanggulangan COVID-19 di markas PMI di Gatot Subroto. Juga membangun gudang yang isinya untuk penanganan COVID-19. Nah, kita pengen tahu nih kabarnya teman-teman yang ada di sana yang sedang bertugas. Juga pengen tahu ada siapa aja sih yang bertugas di sana. Terus juga pengen tahu mereka ngapain aja di sana. Nah, karena dari awal pandemi ini mereka hanya terlihat dalam bentuk foto, kita pengen tahu nih menjelang lebaran ini gimana ya mereka kabarnya gitu. Kita juga pengen tahu apa yang mereka lakukan di balik layar gudang besar itu. Oke, aku masih nunggu terhubung ya. Belum. Ya, teman-teman yang sudah hadir boleh tahu ada siapa aja dan dari mana aja. Ditulis di kolom komen ya. Ya, ada dari PMI Kota Banjarbaru sudah hadir. Halo Kak. Ya, di Sulawesi Tengah, tepatnya di Sigi Kak. Halo Kak. Halo Kakak.
Ada Kak Baruna juga. Halo Kak Baruna. Kak Baruna lagi tugas di mana nih? Di gudang regional di Banten apa di pusat? Ada Kak Yana Sayudo juga. Sayudo, dokter muda dari alumni Forvis Kota Yogyakarta. Masya Allah, anak Forvis sudah ada yang jadi dokter ya. Aduh, kapan-kapan kita cerita nih Kak. Oh, Kak Baruna katanya di gudang regional Serang ya. Oke, ada siapa lagi kita lihat. Ada ya ada Kak Dimas di Bandung katanya sedih cuma 7 hari bertugas di sana. Ya, 7 hari juga udah lumayan banget Kak. Ya pasti satu hari aja ada di sedang dimobilisasi pasti punya pengalaman yang luar biasa pastinya yang bisa diceritain sama teman-teman dari ke seluruh Indonesia. Ini juga dari Kak Ian, KSRPMI Kota Bandung. Salah untuk salam untuk mungkin salam kali ya, salam untuk semua jajaran cerita Katami dan seluruh elemen petugas PMI Senusantara. Ya, halo Kak Ian dari KSRPMI Kota Bandung. Yang mau titip-titip salam juga boleh ya. Ini ada Kak Ai dari KSRPMI Jakarta Timur. Masih puasa enggak? Jujur enggak ya? Kebetulan lagi enggak puasa. Lagi dapet bonus karena sedang menyusui, jadi kadang puasa kadang enggak gitu. Ada Kak Daud juga dari Bali. Halo Kak. Terus juga ada Kak Dita dari PMI Bontang. Wah, alhamdulillah nih kayaknya teman-teman dari paling nggak mewakili teman-teman dari seluruh Indonesia juga sudah banyak yang hadir siang ini. Ya, menjelang Lebaran, mungkin kalau euforianya di tahun-tahun sebelumnya semua sedang sibuk mempersiapkan Lebaran, dari mulai mencari amalan sebanyak-banyaknya, ibadah, selain itu juga teman-teman juga mungkin mulai sibuk cari baju lebaran, bikin kue dan sebagainya. Nah, saat ini kita memasuki beberapa hari lagi lebaran dengan kondisi yang sangat berbeda. Nah, masih banyak banget teman-teman relawan PMI yang masih dimobilisasi saat ini untuk penanggulangan COVID-19. Salah satunya adalah teman-teman KSR, relawan yang ada saat ini di markas PMI Pusat di Gatot Subroto. Mereka semuanya masih dimobilisasi, bahkan mungkin ada yang kayaknya nggak pulang selama 2 bulan ini, hampir 2 bulan ini nggak pulang, jadi standby terus di gudang. Nah, kita pengen tahu nih gimana kabar mereka, kapan mereka pulang, gimana kondisinya saat ini, mereka tugasnya apa aja sih gitu. Nah, ini yang yang akan kita cari tahu ya teman-teman. Ya, ada dari Pemer Kota Tasikmalaya juga yang sudah hadir. Halo. Ya, karena gini, kalau kita lihat sebelumnya yang topik kita yang sebelumnya tentang Indonesia terserah gitu kan. Nah, itu sudah mulai rame di bandara, terus juga waktu itu kejadian di McD, terus bahkan saat ini makin ramai gitu ya, makin ramai dengan mal-mal yang sudah dibuka dan pusat-pusat perbelanjaan yang juga udah mulai udah mulai ramai banget. Nah,
yang di beberapa diwawancara pun mereka katanya sih ya cari baju lebaran gitu. Ini yang kayaknya gimana ya gitu. Sedangkan teman-teman relawan yang saat ini sedang dimobilisasi boro-boro mikirin lebaran gitu, boro-boro mikirin baju lebaran gitu maksudnya. Nah, apalagi yang teman-teman yang sedang diasramakan di PMI pusat, khususnya di posko posko pusat penanggulangan COVID-nya punya Palang Merah Indonesia yang ada di Gatot Subroto. Nah, mereka terpisah sama keluarga hampir 2 bulan, nggak pulang. Terus juga ya sampai saat ini masih harus bertugas gitu. Kita pengen tahu nih kisahnya mereka di balik layar tuh gimana gitu. Meninggalkan keluarga, terus juga apa namanya ya nggak kepikiran kali ya baju lebaran gitu. Yang penting pengen buru-buru pulang, bisa ketemu keluarga dan bisa lebaran bareng gitu. Ya dari Kadita apa namanya dari Kadita dari Bontang, katanya cerita ini mengandung bawang. Bener banget Kak gitu. Jadi mungkin sama perasaan yang dialamin sama teman-teman medis gitu kan. Teman-teman medis yang setiap harinya harus menggunakan baju APD, mereka juga terpisah sama keluarga, mereka yang langsung berkontakan sama pasien gitu kan, yang tim medis yang juga berguguran. Itu kayaknya ngelihat kondisi Indonesia yang saat ini, dari warga yang sudah mulai banyak turun ke jalan, rasanya gimana ya gitu. Pengennya kalau bisa gantian deh gitu, kalian deh yang gitu yang di rumah sakit gitu. Sama teman-teman PMI juga kondisinya sudah 2 bulan bertugas dalam Ramadan ini, panas-panasan, tapi mau nggak mau tetap harus turun ke jalan. Terus satu sisi ngelihat berita-berita yang semuanya lagi heboh masuk ke pusat-pusat perbelanjaan dan mereka lagi sibuk cari baju lebaran. Ya kalaupun memang mau cari baju lebaran ya nggak masalah sih gitu, paling nggak bisa online kan gitu. Salah satunya baju lebaran dari kata Mister, baju lebarannya baju lapangannya PMI gitu, alanya teman-teman relawan Palang Merah Indonesia. Terus juga nih ada Kak Hafil, kata Kak Hafil, saya 24 tiket posko PSBB di perbatasan. Iya, Masya Allah Kak Hafil, sehat-sehat ya Kak Hafil, apa kabarnya? Katanya belum ketemu anaknya Mahia sudah 1 bulan, ya Allah. Iya, aduh, kalau misalnya kita bongkar nih perasaannya teman-teman relawan yang saat ini sedang bertugas, ya semuanya mengandung bawang ceritanya nih gitu kan, mengharukan gitu. Satu sisi mungkin satu sisi fisiknya ya sedang capek-capeknya ya, ya capek banget pasti kan, selama satu apa namanya sudah hampir 2 bulan, kondisi fisik tuh udah lagi drop-dropnya, lagi capek banget. Terus juga lagi kangen-kangennya gitu kan. Terus juga sebentar lagi menjelang lebaran. Nah, ya yang apa namanya? Yang mereka yang saat ini masih di markas pusat pun ya sebentar lagi mungkin waktunya pulang ya. Makanya kita tanyain nanti kapan mereka sudah bisa pulang ke rumah untuk persiapan lebaran gitu, untuk bisa berlebaran bersama keluarganya. Ya Kak Hafil, selamat bertugas kembali. Terima kasih Kak Hafil. Katanya ada izin out karena masih bertugas. Hari ini ada kunjungan dari wali kota ke posko perbatasan. Iya Kak, terima kasih Kak Hafil. Selamat bertugas kembali. Ya, kita masih menunggu Kak Eki untuk bergabung. Oke, sudah ada Kak Eki. Nah, Halo, Assalamualaikum akhirnya. akhirnya masuk juga. Dari tadi udah gak sabar nih. Kita pengen virtual room tour ya di markasnya PMI Pusat, khususnya di gudang logistik, di area gudang logistiknya penanganan COVID-19. Kakak, apa kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa. Masih Baik, sehat ya? gimana? Sehat? Alhamdulillah masih sehat. Iya, alhamdulillah aku juga sehat. Semoga teman-teman semua juga masih sehat ya. Kita sebentar lagi menuju Oh, ya. Lebaran, saatnya lagi semangat-semangatnya nih
semangat-semangatnya buat mengakhiri Ramadan dengan baik, juga semangat mau Lebaran ketemu sama keluarga ya. Nah, kakak Ya itu. kenalan dulu dong biar teman-teman juga kenal sama kakak. Baik teman-teman, perkenalkan. Nama saya Eki dari mana ya saya? Dari 1 bulan lalu udah di sini. Lebih. Saya dari Kota Bandung ya. Itu. Oh gitu, dari KSR Dan PMI Kota Bandung ya kak? ya Kota Bandung. KSR atau CSR kak? ASR lah sama aja lah pokoknya malah. Oke, kakak udah berapa lama di sana? Sekarang ini masuk bulan kedua. Masuk Bulan kedua. Saya gabung di sini dari pertengahan bulan apa ya kemarin tuh April, masalah April pertengahan baru gabung. Oke, itu dari mulai kakak masuk pertama, udah pernah pulang belum kak? Alhamdulillah belum pulang. Ya Allah. Terus Karena sama memang kan Hah? apa penugasannya kan diambil untuk 3 bulan ke depan kan. Oke, Gitu. berarti sampai 3 bulan ya? Ya insya Allah 3 bulan. Kalau nggak diperpanjang. Oke oke. Tapi kan 3 bulan itu kan masuk fase besok Lebaran juga kan? Tapi Lebaran libur dong. Lebaran insya Allah libur, kita ada cuti lebaran. Itu pun jadi ODP kayaknya. Itu dia. Langsung karantina 14 hari. Karantina di rumah aja. Lumayan buat Lebaran jadinya buat istirahat ya kak ya? Iya benar. Buat Oke. ngecas Nah, energi lah ketemu keluarga. apalagi ketemu istri ya. Katanya sih Eh, masih, katanya pengantin baru nih, pengantin baru. Istrinya juga lagi hamil ya. ya alhamdulillah sesuatu Mbak. Oke, ujiannya berpisah dulu ya. Ber- Ya suka berpisah ya. dukanya lawan PMI. Nah, Ginilah betul. orang PMI. Ya, ya semoga tetap semangat ya. Apa Insya Allah. istrinya juga yang lagi hamil, ya ngidam-ngidamnya ditahan-tahan dulu karena suaminya harus berjuang dulu nih buat buat masyarakat. Oke Kak. Ya, betul betul. Nah, em, saat ini lokasinya ada di mana sih Kak? Ada di markas pusat ya, di tanah sebelah ya? Iya, jadi PMI ini kan dalam menangani si penyebaran COVID-19 ini, PMI Ya, Pusat mengadakan respon pencegahan. Salah satu bentuknya adalah pembuatan gudang darurat untuk bantuan ke masyarakat. Nah, oke. gudang COVID ini tepat di sebelah markas pusat PMI markas pusat. Nah, gitu ya. Tepat Mm-mm. sebelahnya banget di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Gitu. Oke, berarti bersebelahan sama markas pusat ya di Gatot Subroto ya? Ya. Nah, eh, di sana itu siapa aja Kak yang bertugas? Nah, di sini karena kita ini kan disebutnya timnas ya, nggak cuma sepak bola yang timnas gitu. PMI juga kita punya timnas. Oh, iya, 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 benar-benar. Timnas ini kita tergabung dari beberapa daerah yang berdekatan dengan DKI. Contohnya dari Jawa Barat, saya dari Kota Bandung, ada dari Mm. Tasikmalaya, ada Sukabumi, Cianjur, Karawang, kemudian paling jauh dari Kuningan. Kalau tim saya paling jauh dari Kuningan. Oke, berarti kok daerah Jawa Barat ya, Jabodetabek mungkin ya Kak? Ya Jabodetabek, DKI udah jelas banyak. Ya pasti ya, karena di lokasinya di DKI. Kalau untuk luar Jawa ada nggak Kak? Luar Jawa sih sejauh ini sih belum ada sih, karena memang kan kita ada peraturan pemerintah mengenai PSBB itu ya, lockdown itu loh. Jadi memang disarankan untuk yang dekat dengan markas pusat dulu. Oke, berarti di sekitaran markas ya, berkumpul semuanya jadi tim nasional ya. Betul sekali. Oke. Terus yang di sana, gudang itu ada apa aja Kak di dalamnya? Termasuk Kakak tugasnya di mana gitu? Nah Di saat ini, jadi di layanan ini kita ada beberapa, di gudang ini ada beberapa layanan ya. Nah yang ya. pertama ini kita, kalau saya pribadi di sini ada di depot disinfektan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada mobil gunner, mobil tangki yang nyemprot-nyemprot jalan itu, cairan disinfektannya kita yang produksi di sini. Oh gitu. Nah, ini bisa lihat ya. Nah, di belakang saya itu adalah tempat produksinya ya. Kemudian ini ada tempat penyimpanannya dan di sini ada petugas distribusi gitu ya. Pin, Oke.
Berendam ya Kak, di air cairan disinfektannya berdram-dram Kakak, berdram-dram ya, dram-dram Iya, produksi setiap harinya ya. iya betul. Jadi setiap harinya kita memang pelayanannya si disinfektan ini ada sekitar 11 tangki. Jadi Ya. kita bikin eh, lumayan banyak sih gitu. Banyak setiap harinya. Jadi harus melayani 22 tangki lah sehari gitu. Oke, untuk nantinya di mobilnya itu bergerak ke arah Jakarta ya? Ya betul. Oh, untuk fase-fase awal ini kan kita mobilnya itu ke wilayah DKI, kemudian Kabupaten Bogor, dan Oh, juga ada, iya ada yang ke Bogor juga, kemudian Bekasi juga ada, Bekasi ada. Tapi untuk saat ini kita difokuskan di wilayah Jabodetabek aja, khususnya DKI. oke, berarti disinfektannya diproduksi dulu di gudang tersebut, baru mobilnya keluar ya, keluar ke Ya area betul. pabrik tadi ya. Ya, Nggak di, ya. jadi produksinya bukan di markas tapi di sana ya, bukan di markas masing-masing maksudnya. Jadi mobil itu dari Nah, ke markas ya, misalnya ke ya betul. Bekasi Kalau ke markasnya gitu ya. ya kalau memangnya yang apa yang gunner ini, yang truk gunner ini yang 22 ini memang disinfektannya dari kita, dari dalam gudang ini, kecuali yang di daerah, contohnya yang di Yogyakarta, di Bali, di Bandung, misalnya yang jauh dari pusat kota, yang dari Jakarta, mereka mau meracik disinfektannya sendiri gitu. Oke, oke ya. Untuk di luar daerah mau racik masing-masing ya, kecuali untuk yang dari daerah Jabodetabek ya kak ya. Iya betul. Nah kalau tadi selain kakak kan dari tim host, ini kebanyakan dari teman-teman tim host ya yang mengurus produksinya disinfektan ini ya kak ya. Iya betul. Oke. Nah selain tim yang mengurus disinfektan ini, ada bagian apa lagi kak yang kakak tahu? Nah, di sini kita untuk tim disinfektan ini kita ada 15 orang ya. Ya. Kemudian ada tim logistik. Tim logistik Mm-mm. ini sekitar 30 berapa ya? Saya lupa. Ada 30-an orang lah, 30 sampai 40 orang logistik. Kemudian ada lagi tim gunnernya. Mereka yang mendampingi truk ketika penyemprotan itu ada sekitar 35 orang. Kemudian ada lagi posko, dan terakhir ada yang ya logistik ya udah. Tiga layanan itu apa? Depot, logistik, gunner, posko, yang intinya ada 4 sih kurang lebih. Oke, oke. Nah semuanya berkumpul di sana ya. Iya betul betul. Karena di sini pun kita di lockdown, Mbak. Oh gitu ya, jadi nggak bisa kemana-mana juga ya? Maksudnya nggak bisa Ya, pulang pergi juga ya? Nah, iya kan nggak bisa, nggak boleh. tinggal di mana Kak? Kan semuanya stay di sana tuh di lockdown. Nah, tinggalnya di Ya, mana? kita sambil jalan-jalan ya, Mbak ya. Iya boleh boleh. Sambil Sambil curhat. jalan-jalan ya. Iya, oke. Nah, untuk tempat kita mulai dari tempat tinggal dulu ya ke belakang. Oke. Nah Kita ini kita campnya kita, kita ini sambil campnya dari ngobrol ya. tim WOS. Oke. Itu campnya tim WOS. Nah, teman-teman, dadah-dadah dulu sama kamera. Halo teman-teman semuanya. Ya, kemudian ini ada, nah ini kita sekarang masuk ke tempat apa ya, tempat istirahatnya si relawan ataupun petugas gudangnya. Tuh, Hmm. ini kemudian Mbak, ini lumayan luas soalnya di sini harus pakai sepeda. Oh gitu ya. Saking besarnya ya Kak ya gudangnya ya. Bentar. Nah, ini adalah toilet. Oke. Toilet, kemudian ini tempat istirahat teman-teman logistik pada tidur di sini Oke, oke. sebelumnya. Ini tenda ya? Ya, betul. Tendanya enak, di dalamnya udah ada AC ini. Oh di dalam, yakin benar ada AC itu? Iya, serius. Oh Nah, serius? Oh ini iya kita mas. ada kafe. Ada sepeda AC juga nih, ya? kalau ada, Untuk mobile ini ada sepedanya AC. ya? Oh iya Ini ada benar AC ada. kan tuh. Iya iya Itu benar benar. teman-teman logistik. Iya Halo keren Kang. banget tempatnya. Halo, ya Allah ini anak yang hilang dari Bekasi ya? Ini anak Kang dari Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Oh. orang hilang. Ya, Dedi. Kang, Anak hilang sudah. Oke, Halo oke. Kang. waduh udah hilang lama ya? Nah, kemudian ini kita ada apa ya? Ada
kantin lah ya, kafe gitu. Kalau mau masak-masak malam-malam teman-teman bisa masak di sini gitu. Nah, kemudian ini kita udah yang tempat apa yang tempat istirahat teman-teman. Sekarang kita lihat gudang-gudangnya. Hari ini kita agak sibuk sih karena ada pengaspalan lagi si lapangannya gitu. Udah selesai sih kayaknya. Oh iya udah selesai. Makan Nah, ini tempat parkir. Oke, di tempat parkir mobil ya. Ya, tempat parkir. Nah. Ini ada gudang-gudang di belakang. Gudangnya tempat penyimpanan itu ya, bantuan-bantuan ya, kayak masker. Ya, betul. Ya, masker, kemudian peralatan disinfektan dan sebagainya gitu. Lagi ini gudang juga. Oh, banyak juga ya Kak gudangnya ya. Banyak di sini. Gini aja ya. Tuh. Mana ya? Sudah. Nah, kita lagi coba diratakan lagi ini di jalan. Ini diperluas lagi berarti ya. Ya. Ini kita sapa orang logistik kita ya. Oke, boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kang. Wah. Oh, nggak pakai baju aja dah. Tuh, pakai ini aja dulu. Karena panas. Kang. Tadi yang ada AC-nya hanya untuk tempat tinggal aja ya, Kang? Ya? Kalau yang ada AC-nya hanya untuk tempat tidur aja ya? Untuk tempat tidur juga ada beberapa gudang yang memang disiapkan menggunakan AC gitu. Karena ada beberapa barang yang harus dijaga suhunya gitu. Oke. Nggak boleh panas, kedinginan. Iya. Kita sapa dulu nih teman logistik yang Mbak ya. Ya boleh. Halo Kakak. Halo. Oh sebentar, nggak kedengaran. Gimana? Saya sambungin deh. Gimana kan di sini Kang? Alhamdulillah sampai sekarang di sehat nggak? Sehat nggak katanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Udah kangen rumah belum? Udah kangen rumah belum? Oh iya, paling penting tuh kangen rumah juga. Kangen banget tuh aja mah. Banget. Sabar ya. Nanti Sabar. pada saat lebih bisa pulang pas lebaran. Iya, bisa pulang pas lebaran, pulang nggak? Pulang nggak lebaran? Oh, nggak pulang katanya Kang Sandi mah. Oh gitu, berarti tetap stay di sana ya? Dan anaknya lagi sakit, jadi mohon doanya ya teman-teman Katami ya. Semuanya anaknya sehat ya. Aduh, Semoga lagi sehat. Makasih doanya. Makasih. Iya Kak, Ya, tetap semangat Kak. Tetap semangat. Ya. Oke, gitu ya. Tetap gudang apa sih? Oh, ini food item nih, Mbak. Iya. Makanan, obat-obatan ada. Makanan ya. Ini untuk para petugas ya, Kak? Ini buat petugas. Buat petugas. Atau buat semua? Oh, buat semua, sama buat petugas sama buat nanti masyarakat juga. Oke, iya. Oke, Jalan-jalan lagi, Mbak? Boleh. Ayo, Kak. Makasih ya. Panas ya room tour-nya. Iya. Nah, sekarang pun lagi ada loading sih kayaknya. Oke. Jadi kalau saya pribadi sih Mbak memang jarang keliling ya, jadi fokus di depot aja. Fokus ke tempat produksi disinfektan. Jadi Jadi sekali aja nih jarang banget keluar kayak gitu sebenarnya. Yes. Jadi main ya, Kang? Jadi main gara-gara Katami ini. Tapi di sana ini ya, makan semuanya sudah disiapin ya? Makan alhamdulillah aman disiapin. Nah kan makan kita terjamin sih insya Allah ya. Iya. Kemudian kalau masalah tempat tinggal kan kita pun sekarang pindah ya. Jadi udah nggak di tenda lagi di camp. Jadi camp ini hanya untuk istirahat aja kalau siang-siang. Kalau tidur nanti kita pindah lagi beda tempat gitu. Oh gitu. Ya. Kalau di gedung Smesco itu Kak, aku sempat lihat ada gambar ada tempat di Smesco itu tempat buat istirahat atau gimana? Ya,
si Smesco ini kan awalnya digunakan tempat-tempat istirahat. Ya. Tapi sekarang kita udah pakai semuanya pindah ke si Pome Hotel itu. Jadi pindah ke hotel semuanya. Oh, semuanya pindah ke hotel ya. Gitu. Jadi tenda hanya untuk tempat sementara untuk istirahat aja ya kalau lagi break ya. Ya, betul. Betul. Karena memang ketika kita pindah ke tempat di luar camp ini ya, tidur di tempat apa di luar camp ini, ada pengaruh psikologis juga gitu sama teman-teman gitu. Jadi bisa membedakan mana tempat kerja, mana tempat untuk istirahat gitu. Bagus sih sejauh ini. Baru 3 hari kalau nggak salah nih kita. Istirahat pun aman. Ya, iya. Oke. Kembali lagi ya kita. Nah, ini sih lagi ada apa nih, kita ngintip sedikit. Iya, boleh deh ngintip. Lagi ada boarding ya. Nah, ini apa? Ini bahan disinfektan kita ini. Oh iya. Baru datang lagi ya. Iya. Ini kaporit. Oke. Wah, luar biasa nih Ramadan-Ramadan gini kerja keras banget ya, Masya Allah. Semoga jadi Betul. amalan ibadahnya. Amin, insya Allah. Iya. Ya memang tantangan besar kita itu ya ini ketika kita harus tugas lapangan di bulan Ramadan gitu. Alhamdulillah itu tidak menyerutkan semangat teman-teman yang bertugas di lapangan. Iya, iya. Banyak. Iya, kebayang banget sih lagi Ramadan gini, kondisinya lagi panas-panasnya, harus angkat-angkat berat ya. Iya, betul. Apalagi Apalagi kan kalau misalnya Pak, nah apalagi misalnya kalau misalnya apa anak-anak yang depot misalnya kan. Mereka itu kan ketika produksi kita tuh harus terus pakai jas hujan kan, meskipun panas terik gitu ya, kita harus pakai jas hujan. Jadi wah udah itu Pak, panas banget. Oke. Ya, dalam kondisi panas tetap harus pakai jas hujan ya. Iya, karena memang itu bentuk apa ya APD-nya gitulah. Iya, iya betul. Kalau nggak gitu nanti kita bakal lebih sering terpapar sama si klorinnya. Dan ini kan Iya, klorinnya, kaporitnya kan konsentrasi tinggi, gitu. Jadi iya, cukup berbahaya buat si iya, tubuhnya gitu. iya. Tetap harus safety ya. Iya. Ya, jadi teman-teman yang hari ini nonton live Instagramnya Cerita Katami, kita jadi akhirnya bisa lihat nih teman-teman yang bekerja di lapangan Iya, gitu kan. Selama ini kan hanya lihat iya gambarnya, hanya betul. teman-teman yang di lapangan yang disinfektan nih. Bentar Kita ya. belum pernah, Ini hampir jarang banget ngelihat kondisi teman-teman di lapangan pada yang menjadi tim ya, nasionalnya pusat penanggulangan COVID-19 ini. Nah, sekarang kembali lagi di tempatnya kakak ya. ya baik. Panas banget. Aduh, semangat. Udah, nggak apa-apa. Aduh. Santai aja lah. Ini kita kembali ke tempat semula ya. Ya, oke Kak, nggak apa-apa Kak. Ya, paling nggak udah kelihatan lah tadi teman-teman tempat peristirahatannya, ada beberapa tempat-tempat logistik juga. Banyak juga tenda yang didirikan ya Kak ya? Banyak banget. Udah logistik aja sampai ada berapa ya? Ada sampai 7, 8, 9-an. Oke. Dan yang posko belum, yang masih istirahat belum mau sholat. Jadi memang tempat ini sih cukup strategis sih menurut saya gitu. Si Iya, apa iya. gudang lokasi. Ya, agak putus-putus. Ya, sinyal nih kurang bagus nih. Ya. Oke. Kita cita-cita lagi nih Kak. Kakak udah bisa Ya, sambil boleh. duduk deh. Sambil duduk biar agak santai, nggak capek. Nah, Enggak sih, santai sih. iya udah durasi santai ya. Kita udah tinggal ngobrol-ngobrol lagi nih. Nah, Ya. gimana kehidupan selama di sana? Kan teman-teman apa namanya sudah hampir 2 bulan di sana. Boleh nggak cerita bangun jam berapa, mulai tugas jam berapa, bagaimana sahurnya, bagaimana buka puasanya? Ya. Jadi memang ada perbedaan ya. Jadi Mm-mm. sebulan kemarin itu kita memang full ada di camp, kita nggak bisa kemana-mana kan. Ya, Nah, kita sahur di sini, tidur di sini, kerja di sini, buka pun di sini, gitu kan. Tidur lagi di sini.
Jadi selama itu kita memang apa ya, di gudang ini tuh udah apa ya, udah feeling home gitu loh, udah kayak di rumah. Iya, iya. eh, apa ya, ya udah enak sih sebenarnya teman-teman. Apa? Ya udah, siap siap. Bareng-bareng aja, bareng-bareng, jangan sendiri. Sorry. Nah, gitu kalau masa kehidupan di sini sih anak-anak udah mulai apa namanya, sudah mulai beradaptasi lah gitu istilahnya. Oke. Nah, udah mulai nyaman. Kemudian kan beda banget lah waktu kita di Lombok, waktu kita di Palu misalnya kan. Tapi Palu ini mulai enak sih karena ada si tendanya, udah ini kan oleh-oleh Palu kan tendanya itu semua. Nah, jadinya memang di dalamnya pun udah nggak panas, jadi teman-teman udah bisa lebih nggak mikirin cuaca gitu, Iya. udah adaptasi lah, udah enak gitu. Dan sekarang pun ketika teman-teman udah pindah ke apa tempat tidur yang udah pindah itu jadi lebih semangat sih kayaknya teman-teman gitu. Oke, karena sekarang udah mulai beradaptasi ya, dan juga udah banyak Ya, banget, fasilitas yang bikin teman-teman relawan nyaman ya. iya betul, alhamdulillah lah. Banyak pelajaran sekali yang diambil kayaknya dari operasi Lombok, operasi Iya, Palu, betul. Selat Sunda, jadi banyak sekali sih. Jadi sekarang tuh udah lebih baik lah dari sebelumnya. Iya, betul. Dan kelihatan sih dari berbagai macam LSM, bahkan PMI itu menjadi kayak punya panggung utama gitu, karena punya infrastruktur dan fasilitas terlengkap kayaknya. Siap Iya banget betul gitu. betul. Siap karena memang sudah dipersiapkan dan sudah terlatih dari bencana-bencana sebelumnya ya Kak ya. Ya, betul. Karena kan ada yang bilang kalau Indonesia itu adalah supermarketnya bencana kan. Sedih juga sih. Ya tapi paling Iya. enggak PMI jadi salah satu Oh, organisasi yang paling ya. siap ya. Ya gitu dia. Apalagi kan mungkin kayak tim nasional saat ini sudah terlatih dari kegiatan-kegiatan kebencanaan tanggap darurat yang sebelumnya ya. Kakak sendiri kan kemarin sempat ya ke Palu juga. Kemana aja Kak kemarin Kak? Di kebencanaan Terakhir itu sebelumnya. bencana itu di mana ya? Terakhir itu ke Lombok, Palu, terus ke Cox Bazar, terus ke Lampung. Sekarang ke sini deh. Oke, banyak banyak juga ya. Spesialis di WOS ya Kak ya? Ya begitulah, alhamdulillah. Saya mah di WOS aja. Gak mau banyak-banyak sertifikatnya bingung. Ya paling enggak ilmunya juga bermanfaat banget gitu kan. Ya dari ilmunya akhirnya bisa dieksekusi jadi sebuah kontribusi Kak. Nah Kak, Ya betul betul. ini kan kalau tadi tapi kalau untuk buka puasa rame-rame semuanya ya. Jam kerjanya Buka pagi ya. puasa. Nah, iya memang jadi selama di sini itu ya nggak di mana-mana gitu kan ya. Momen yang paling ditunggu adalah azan maghrib kan. Gitu. Nah, jadi jam 4 itu udah mulai beli ke warung, maksudnya udah mulai bikin sesuatu, es buah, bikin apa, buka bersama setiap hari gitu. Jadi itu yang bikin kita itu lebih kompak, lebih terasa lah kekeluargaannya gitu kan. Betul. Nah, kadang-kadang kalau misalnya udah azan maghrib tuh, aduh, capek seharian tuh hilang gitu ya. Tapi kalau bulan Iya, puasa, enak iya, iya. banget. Ada keluarga baru ya Kak ya, yang menggantikan Hmm, keluarga yang ditinggalkan. tidak menggantikan sebenarnya posisinya. Enggak juga, nggak bisa digantikan, gantikan ya. Menambah. Iya, menambah, betul menambah. Nah, kakak sendiri nih, selama 2 bulan di sana, jauh dari keluarga, gimana kak rasanya kak? Ini tisu kak, Sebenarnya tisu. sih Ini ada tisu, uh, hmm, tisu. itu berat sebenarnya mas gitu. Ya. Tapi keluarga, kangen saudara di rumah, ibu, ayah, anak, istri. Kayak tadi kita Kang Sandi, anaknya lagi sakit, dia nggak bisa Ya, pulang. betul. Mm-mm. Memang masih ada kewajiban tugas kerjaan di sini. Dan kita pun sama kan, ketika semuanya di sini bekerja di sini, buat siapa? Itu buat keluarga juga kan. Jadi memang tantangan terbesar kita itu adalah menahan rindu sama keluarga. Gitu. Alhamdulillahnya ada pulang sekarang, tapi entah apa langsung karantina atau enggak gitu kan ya. Ini masih Mm-mm. di pertimbangan kita pulang atau enggak gitu. Oke.
Berarti nanti pun pada saat Lebaran ada yang pulang, ada yang enggak ya? Iya, iya. Ada yang stay karena ini kan si camp pun nggak boleh kosong. Iya betul, nggak boleh kosong. Jadi tetap harus ada yang piket standby di sana ya. Iya, betul. Tapi Betul. mungkin sebagian pulang karena operasionalnya, mungkin operasionalnya yang di off kan ya. Iya, iya, di off kan lah. Semuanya libur gitu. Ya operasionalnya off, tapi tetap harus ada yang piket ya. Orangnya ada. Oke oke. Nah, em, apa namanya? Ya, sekarang misalnya kayak aku juga sekalian nih menyambungkan sama berita yang lagi beredar heboh saat ini kan sekarang lagi viral nih Indonesia terserah gitu. Sekarang masyarakat tuh udah ke jalan kak gitu kan udah pada mulai belanja buat baju lebaran, mal-mal udah mulai ramai, pusat-pusat belanja juga udah ramai. Sedangkan kakak tiap harinya memproduksi disinfektan untuk menyemprot jalan area untuk yang nantinya sharing disinfektan ini untuk disemprot di jalan-jalan ya, di jalan-jalan di kota gitu kan. Nah, gimana nih responnya kakak melihat berita itu dengan apa yang saat ini kakak kerjain gitu? Sebenarnya sih sangat menyayangkan ya dengan adanya hashtag Indonesia terserah itu gitu kan. Karena memang apa ya, tantangan terbesar kita itu maksudnya lawan kita itu pandemik lah, bukan ekonomi gitu kan. Memang serba salah jadinya memang gitu. Saya pun kalau misalnya gitu ya gimana, cuman ya seandainya gitu kan lebih bagus lagi kita bisa menahan diri untuk berkumpul rame-rame, menahan diri untuk beli baju lebaran gitu kan, menahan diri untuk ya hal-hal tidak perlu gitu. Kecuali ya beli bahan pokok makanan gitu, harus ada, tetap ada gitu. Bagaimana caranya kita harus tetap produktif gitu aja sih. Cuman kalau misalnya untuk berkumpul dengan orang banyak, mungkin apa namanya kerumunan banyak itu sangat tidak sangat disayangkan. Sayang banget kan udah banyak. Kemarin udah ada perawat yang gugur juga, kelelahan. Ya kita sih tinggal introspeksi aja. Beberapa banyak sih kita, beberapa banyak sih uh, tenaga medis yang akan jadi korban dengan keterserahan kita kita itu. Iya, kecewa nggak sih Memang Kak? Kecewa nggak sih sama kondisi yang terjadi di sebenarnya lapangan? iya kecewa banget sih sebenarnya gitu. Karena kita pun di sini kan memang bekerja setiap hari full gitu kalau untuk bagaimana masyarakat itu tetap aman kan. Betul. Tapi ya Banyak yang bandel ya. ya gitu. Iya. Kalau untuk yang bekerja mungkin nggak masalah ya, atau yang bekerja atau memang punya urgensi yang memang memang butuh untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kan yang udah mulai bandel ini nih kemarin juga pada saat live bareng dari KSR Kota Bandung bahkan yang ditemukan ya anak muda yang lagi main sama temennya sama temen akrabnya gitu kan itu banyak juga di jalan. Itu kan yang Nah bikin itu dia. mas juga ya. Iya, padahal kan buat anak-anak muda itu ini adalah momen yang tepat untuk rebahan kan. Betul 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 di rumah aja Tapi ya. mungkin kita baca juga kalau rebahan terlalu lama. Iya iya mungkin teman-teman relawan ya dengan adanya mobilisasi ini akhirnya bisa berkontribusi lebih banyak ya yang tadinya Ya mungkin betul. yang mungkin bekerja di off kan ya jadinya diganti dengan kegiatan di markasnya masing-masing. Nah, yang anak sekolah ini yang memang harusnya di rumah aja, tapi malah pada main. Ya. Nah, ini nih suka, aduh, bikin kita gemes ya gitu. Padahal nggak kebayang kan, ya yang saat ini terjadi aja sama kayak Ki, ya kakak harus berpisah sama keluarga gitu kan. Istri lagi hamil ya kak ya? Lagi hamil. Nah, udah berapa bulan istrinya hamilnya? Mau masuk 6 bulan deh. Oh, masuk 6 bulan ya. Berarti ini lagi ngidam nggak istri? Banyak ngidam nggak? Ngidam sih, iya mah. Ngidam sih kayaknya. Tapi alhamdulillah sih istri saya mah baik gitu. Maksudnya Oh gitu ya, nggak, pengertian ya. aku yang ngidam sih justru ini tuh. Oh gitu, kebalik ya. Aduh, iya. Oh gitu kata yang malah yang ngidam ya. Hmm. Ya inilah suka duka jadi petugas misalnya di dunia PMI gitu kan, dunia relawan dimanapun kita gitu. Seberapa cinta pun kita dengan keluarga, seberapa rindu pun kita dengan keluarga, ya tapi tugas ini lebih utama gitu. Dan alhamdulillah istri saya ngerti sih gitu. Istri dari PMI juga bukan?
Bukan, bukan. Kan ya, paham ya sama kegiatan di PMI ya. Ya betul. Insya Allah, insya Allah. Ya, ya semoga istrinya sehat-sehat aja. Ini insya Lebih Allah. bersabar latihan ya, bersabar kita dulu sementara gitu. Nah, Ya, insya Allah. ya boleh cerita lagi Kak kegiatan-kegiatan yang di sana. Nih teman-teman jam kerjanya jam berapa Kak startingnya kalau untuk disinfektan? Nah, kalau misalnya sehari-hari sih semua operasional kita ini jam 8 ya. Jam Jam 8 ya. 8 kita logistik, mau posko, semuanya ini jam 8 semua. Depo pun sama di sini disinfektan. Kemudian kita selesai itu kira-kira jam 4, jam 5 baru selesai. Jam 4. Nah, di sini kita di PMI gitu kita memfasilitasi teman-teman gitu. Ada yang mau olahraga, bersepeda, ada yang mau main gitar, karaoke dan sebagainya. Jadi di sini Oh, ada ya? Ada. teman udah kalau stres lah nggak akan terlalu stres lah. Oh iya, berarti ada kegiatan-kegiatan lainnya ya, tadi kegiatan hiburan ya. Iya betul. Itu Karena kan kita nggak bisa gitu full kerja tanpa ada hiburan iya nggak bisa. betul. Ada Iya, batasnya pasti. betul betul. Yang ada jadi stres juga ya. Udah kelelahan fisik, rindu Iya, rumah gitu kan. Kalau misalnya nggak ada hiburan, ya yang ada pengaruh ke psikologi juga ya, Kak. ya nanti pengaruh juga sama kinerja kita di lapangan. Betul. Soalnya. Nah, apalagi kemarin mungkin ya, mungkin sebelum Ramadan, mungkin kegiatan-kegiatan kayak tadi olahraga juga lebih banyak ya. Sebelum Ramadan kemarin ya. Iya, iya. Tapi sekarang juga masih banyak kok. Sore-sore jam 5 itu teman-teman pada lari gitu kan olahraga. Ada yang sepak bola, maksudnya futsal mini, futsal Oh, gitu. Ada yang badminton, ada juga. Gitu. oh gitu. Itu kalau Ya, malam ya, Mbak? Kalau malam ya mereka pada main ya. pada ini aja sebelum maghrib. Sebelum maghrib ya. Ya, Oh iya, sebelum maghrib. nunggu ngabuburit ya. Nunggu azan, nunggu azan. Ya, Jadi ya, kan ya. begitu azan tuh udah haus banget kan. Wah, udah cocok lah gitu. Iya, iya. Iya betul. Iya, memang harus pintar-pintar mencari hiburan sendiri ya, Kak ya. Ya, betul. Nah, nah gimana sih Kak rasanya? Kan Kakak pernah bertugas tadi di beberapa kota dan selalu bertemu tim yang berbeda-beda. Nah, itu gimana Kak kesannya? Kayak sekarang kan ketemu sama teman-teman Jabar, waktu di Palu kan beda tim, waktu di Lombok juga pasti beda tim. Ya, sebenarnya sih ketika bertugas sama sama teman-teman PMI itu kita nggak ada kesulitan yang signifikan ya. Karena pada dasarnya kita sudah dijadikan satu keluarga oleh lambang PMI kan. Nah, jadi ketika kita ngumpul baru kita udah pada dasarnya sih kita udah tahu karakter dari kerjanya Palang Merah ini seperti apa. Sehingga nanti di lapangan pun kita nggak terlalu banyak kesulitan menghadapi itu. Jadi teman-teman langsung apa namanya mudah sekali beradaptasi dengan pekerjaan dan juga lingkungannya gitu. Oke. Nah, kalau kendala sendiri di komunikasi ada kendala nggak? Nggak terlalu ya kalau di komunikasi. Komunikasi enggak sih. Sejauh Nggak ini enggak terlalu ya. Nah, biasanya sih, nah aman. dari aman ya. Nah, dari beberapa kali bencana ini di lapangan kendala apa yang paling sering Kakak hadapi? Biasanya lebih di mana? Kendala sih paling kalau dari WOS sendiri gitu ya, paling ya kendala teknis gitu masalah Teknis ya. teknis aja pipa, mesin nggak jalan, kemudian sumber daya manusianya kurang. Nah, itu Oke. memang yang memang umum terjadi gitu. Ya. Nah, boleh tahu dong WOS itu ngapain aja Kak? Biar teman-teman juga tahu nih, adik-adik PMR juga kan, adik-adik PMR cuma taunya PP sama PK nih. Nah, pengen tahu nih WOS itu apa, terus juga kegiatannya ngapain aja. Ya, jadi kalau misalnya si WOS ini ngapain aja, sebenarnya kita kan ada beberapa layanan ya. Yang Hmm, pertama kita bagaimana PMI ini menyediakan air bersih ketika lokasi darurat dan juga non darurat. oke. Jadi nggak cuma PP, kan bingung nanti di lapangan nggak ada air minum, nggak ada buat mandi. Teman-teman yang first aid itu mau nggak mandi seharian Betul, betul. gitu. Kemudian selain itu kita juga ada namanya sanitasi, masalah kebersihan lingkungan, kemudian masalah sampah, masalah toilet lapangan, emergensinya itu pun kita yang menyediakan. Kemudian ada lagi promosi kebersihan. Jadi kita mempromosikan pesan-pesan kebersihan gitu, biar masyarakat punya apa ya kebiasaan yang bagus lah dari segi kebersihannya.
Nah, Oke. kenapa sekarang tim UAS ada di Depot? Karena ada kaitannya dengan bahan kimia yang biasa kita gunakan di setiap operasi, yaitu klorin atau aporin, bahan disinfektan ini. Oke, oke. Berarti ya kayak misalnya kegiatan-kegiatan bencana kan biasanya memang susah air ya. Nah, teman-teman Ya, UAS ini yang bertugas kan juga toilet juga nggak ada, air juga nggak ada. Tiba-tiba ya menyulap betul. karena ada toilet. Seperti saat ini juga ada toilet daruratnya ya, Kak ya? Ada toilet darurat, ada kita. Ya, tadi dari kelihatan Karena di kan depan ada toilet Mahatma Gandhi darurat. pun ya, toilet darurat. Mahatma Gandhi mengatakan bahwa sanitasi itu lebih penting daripada kemerdekaan gitu. Betul, betul. Iyalah nggak ada air bingung kita. Bingung juga gitu. Iya, toilet, air bersih ya. Jadi pengelolaan air bersih juga ya Kak, distribusi air bersih. Ya. Ya. Nah, Kak, Betul. kirim-kirim pesan dong untuk teman-teman di relawan di seluruh Indonesia. Nah, pesannya sih dari kita ini tetap sama, tidak akan berubah. Pesannya yang pertama, jaga kesehatan, lakukan himbauan dari pemerintah, kan, yaitu physical distancing, tahan, bersabar, ya, buat Bah, kumpul-kumpul, tahan, kemudian buat ketemu keluarga ya dipertimbangkan lagi, gitu kan. Ya. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan juga pakai masker masker kemana-mana. Kita nggak tahu ini karena lawan kita ini nggak nggak kelihatan kan, kelihatan. nggak kelihatan. Jadi kitanya sendiri yang harus meningkatkan kewaspadaan. Oke, Oke. tetap semangat, menyerah, keep healthy and keep cleaning namanya mah. Oke. Kak, sebelum aku closing, aku mau bacain komen-komen yang masuk ya, Kak ya. Ya boleh boleh. Oke, dari Mas Vera Foto, semangat buat teman-teman relawan beserta tim medis yang sedang bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan juga dijauhkan dari wabah penyakit. Amin. Dari Kak Ayas Nih, Lalang, tugas tugas sudah menjadi tugas kita sebagai anggota KSR. Iya. Dari Kak Aris, ya. mantap lanjutkan Bapak Koordinator Produksi. Kan melalui Aris ya. Dari Kak Elvina, mantap semangat terus relawan. Dari Terima Kak kasih Eru, teman-teman. Mas Eki sama Ci ya. Kak Indah, Hmm. halo. Dari Arina nih, Kang Eki dulu di PMI Kota Bandung. Ya. Dari Ah, masih. ya, salam dari KSR PMI Unit UM Jember, Jawa Timur. Terus juga dari Kak Yoswalang, sebentar. Kayaknya udah agak susah naik ke atas komen-komennya. Iya. Katanya salam Indonesia yang lagi tugas di PMI Pusat. Saya dari KSR Makassar, PMI Kota Makassar tahun 1988. Masya Allah tahun 1988. Senior, senior. Wah, ini senior. Ya. Senior banget. Oke, aku coba bacain komen-komen lagi. Sebentar. Ya, kayaknya agak susah naik ke atas. Mhm. Dari Dok Yogit, Kang Eki dipanggil tuh. Dari Kak Eko Ramadhani ini dari Cirebon. Oh, Kak Eki jadi Iya. gelap. Ada dari PMI Paman Kecamatan Sidarto. Sukabumi. Iya, tiap hari lapangan ya. Terus juga dari yang di sini LDRan semua. Nih kayaknya ada teman-teman dari sana juga nih. Yang Hmm, LDR kabar ya. sabar. Dari Novia, tetap semangat yang Eki yang lagi LDR, Cie. LDR itu benar adanya ya. Ya. Oke deh. Ya sekali lagi Kak Eki makasih banyak ya udah nemenin kita ngobrol. Nemenin kita juga Hmm. untuk virtual room tour di area gudangnya PMI Pusat. Untuk Kak Eki sama teman-teman yang masih di sana semuanya tetap semangat ya Kak. Insya Allah Jangan semangat. ya. Masih sebulanan lagi ya tugasnya ya. Kalau nggak diperpanjang, katanya ini sampai September sih. Oke, berarti bisa lebih panjang lagi ya. Aduh, ya semoga nanti momentum Lebaran bisa jadi momentum istirahat buat teman-teman PMI yang saat ini Ya. lagi bertugas gitu. Yang masih harus piket, ya lebih bersabar lagi. Semoga keluarganya semuanya juga sehat-sehat karena kan yang harus sehat itu nggak cuma yang lagi
yang lagi bertugas juga di rumah ya. Kadang-kadang jadi khawatir ya kalau ada berita Ya, betul. keluarga sakit. Ya kita doain semuanya. Semoga ini menjadi amalan buat dibawa pulang nanti gitu. Sekali lagi terima kasih buat kakak-kakak semuanya. Kita sangat mengapresiasi sekali kalian semua yang ada di sana yang saat ini bertugas. Kita di rumah aja hanya bisa mengirimkan doa. Justru doa menjadi power yang besar sekali untuk teman-teman di sana. Sekali lagi terima kasih Keki. Ya, aku izin Sama-sama. ya. Sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman dari teman-teman los di sana ya. Ya, Nanti insya Allah. bisa nonton siaran langsungnya di IGTV-nya Cerita Katami. Sekali lagi terima kasih. Oke, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Sama Teman-teman dah. iya, teman-teman yang udah nonton hari ini juga terima kasih banyak ya. Ditunggu live Instagram selanjutnya dari Cerita Katami. Saya Aci dari Cerita Katami. Pamit undur diri. Assalamualaikum.